Barang siapa yang bisa mengangkat pedati yang terperosok ini, maka akan diberikan hadiah pedati pula. Rupanya sayembara tersebut terdengar oleh Ki Gede Blekok. Mendengar berita tentang sayembara tersebut, maka ia pun segera mendatangi tempat tersebut. Maka dengan bantuan Ki Gede Blekok, pedati yang tidak bisa diangkat tersebut akhirnya bisa diangkat. Dan sebagai hadiah, selain pedati, dia juga mendapat gelar Ki Gede Luber. Tacing TV dengan bangga mempersembahkan kisah sejarah asal-usul Desa Kerangkeng dengan judul Asal-usul Desa Kerangkeng Indramayu. Untuk mengetahui sejarah selengkapnya, silakan simak videonya sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng, agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Kuota tetap bayar dewek-dewek. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung. Pada zaman dahulu di tempat ini tinggallah seorang putri dari Mataram yang bernama Nyi Gede Empu Megagong. Dia nyabda guru atau menuntut ilmu kepada Syarif Hidayatullah di Cirebon. Dia belajar berbagai ilmu bersama temannya seorang putri Solo yang bernama Ratu Pringgabaya, yakni putri dari Sultan Aju. Karena ketekunannya, maka kedua putri tersebut bisa menyelesaikan berbagai ilmu yang diberikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah menempatkan kedua wanita tersebut di suatu tempat yang digunakan untuk mempraktekkan ilmunya tersebut. Nyi Gede Empu Megagong ditempatkan di hutan Andagasari yang sekarang disebut Desa Kerangkeng. Hutan Andagasari merupakan tempat bersemayamnya makhluk halus bernama Nyi Gede Andagasari. Sedangkan Ratu Pringgabaya ditempatkan di sebelah timurnya, yakni yang bernama Desa Kapringan. Selama 3 bulan, Nyi Gede Empu Megagong melakukan pengembaraan di hutan Andagasari. Beliau dapat menaklukkan binatang buas termasuk macan atau harimau dan mengandanginya di dalam kerangkeng, hingga akhirnya daerah tersebut diberi nama Kerangkeng. Setelah menjalankan tugasnya di hutan Andagasari, akhirnya Nyi Gede Empu Megagong pulang ke Mataram untuk dinikahkan oleh orang tuanya. Dari perkawinan tersebut, beliau dikaruniai anak kembar laki-laki dan perempuan. Masing-masing diberi nama Ki Gede Lokawi dan yang kedua bernama Nyi Gede Lakung. Ki Gede Lokawi sebagai putra laki-laki yang pertama memiliki kesaktian seperti mengerti bahasa ikan dan akhirnya ditugaskan menjaga telaga Karangampel. Sedangkan Nyi Gede Lakung ditugaskan sebagai Nyi Gede Kerangkeng dan dikenal dengan julukan Nyi Ayu Gendarsari. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya kedua anak tersebut beranjak menjadi dewasa dan Nyi Ayu Gendarsari dinikahkan dengan Pangeran Danuwardaya alias Ki Gede Lumut, putra dari Solo. Dari perkawinan tersebut mereka memiliki anak kembar bernama Nyi Gede Anjasmara dan Anjasmari, hingga keduanya besar dan Nyi Gede Anjasmari dinikahkan dengan Sultan Aji, putra Syarif Hidayatullah, dan dari perkawinan tersebut memiliki anak bernama Haji Mukoyim dan
ia memiliki 4 anak yang bernama Benda Kerep, Buntet, Kerangkeng, dan Wot Gali. Batur sedulur sekampung, Nyi Gede Kerangkeng mempunyai 2 senjata, yakni tombak yang bernama Tobok Siwelang dan keris. Beliau juga mempunyai murid dari Mataram yang bernama Pangeran Kaimbar atau Serakit, yang bermaksud akan membuat abdi-abdi pemerintah. Pangeran Serakit ini memiliki kesaktian yang sangat tinggi, hingga pada suatu waktu ada beberapa putra dari Indramayu yang bermaksud jahat berjumlah 25 orang. Putra-putra dari Indramayu tersebut berkuasa di Kerangkeng hingga terjadi peperangan dengan Pangeran Serakit. Tetapi karena jumlahnya tidak seimbang, maka Pangeran Serakit mengalami kekalahan. Dia akan dibunuh oleh putra dari Indramayu tersebut, tetapi dilarang oleh Ki Geden Blekok alias Ki Gede Kutet. Di antara 25 orang tersebut, ada yang meninggal di Kerangkeng dan dikuburkan di tempat itu, yang bernama Ki Gede Jago. Tetapi sebenarnya pembunuh anak nakal tersebut adalah Ki Gede Lumut. Ki Gede Lumut sendiri adalah majikan dari Ki Geden Blekok, hingga akhirnya Ki Gede Lumut diberi penghargaan dengan julukan Pangeran Jagaspati. Batur sedulur sekampung, pada suatu hari ada pedati patroli yang akan menuju ke Cirebon, tetapi tidak sengaja pedati tersebut terperosok di lubang di kampung Kapetakan. Tetapi pedati tersebut tidak bisa diangkat oleh siapapun, termasuk oleh masyarakat sekitar, hingga akhirnya diadakan sayembara. Bagi siapa saja yang dapat mengangkat pedati ini, maka akan diberi hadiah pedati pula. Ki Geden Blekok mendengar berita tersebut, maka ia pun segera mendatangi tempat tersebut. Dengan bantuan Ki Geden Blekok tersebut, pedati yang tidak bisa diangkat akhirnya bisa diangkat, dan sebagai hadiah selain pedati, dia juga mendapat gelar Ki Geden Luber. Saat Ki Geden Blekok melakukan perjalanan hingga sampailah dia di Karangampel, di situ semua orang tidak percaya akan kesaktian Ki Geden Blekok. Katanya kalau ia benar-benar memiliki kesaktian, maka buatlah kuta kosot, dan sebagai hadiahnya dia akan mendapatkan istri. Nyi Ratu Benda yang dicalonkan sebagai istrinya lari ke gunung karena takut dijadikan istrinya. Maka dipasanglah selendang Nyi Ratu Benda, akhirnya menyerupai Ki Geden Blekok untuk tidak kawin sampai akhir hayatnya. Pedati Ki Geden Blekok hingga kini masih ada dan dipakai oleh orang-orang yang masih percaya pada tradisi lama. Sedangkan tanah pedati tersebut dicabut, sekarang penuh dengan pohon-pohon. Wallahu a'lam. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul desa Kerangkeng, Indramayu. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama tokoh ataupun tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seakeh-akehe. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.